Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya banggakan, di sini saya ingin menyampaikan sebuah wasiat yang selalu diperintahkan untuk kita saling mengingatkan satu sama lain, yaitu takwa. Tidak sedikit ayat di dalam Al-Quran yang berbicara atau senantiasa memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa sih ganjaran yang akan kita terima ketika kita bertakwa atau ketika takwa ini meningkat kepada diri kita? Terungkap di bagai firman Allah, salah satunya surat At-Tolak ayat kedua dan ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, hai kalian siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, yattaqillah, yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasilnya ketika takwa itu meningkat? Yaj'al lahu makhraja. Aku jamin, kata Allah, aku jadikan setiap titian kehidupan dimanapun mereka beraktivitas itu cenderung diberikan kemudahan. Jadi bukan tidak punya masalah. Setiap orang hidup itu pasti punya masalah. Hanya orang yang tidak ingin hidup yang tidak punya masalah. Karena rumuskannya begitu. Quran surat kedua di ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'. Setiap orang hidup itu pasti akan diuji dengan aneka persoalan yang dengan masalah itu bukan menjadikan hidup mereka bermasalah, bukan. Jadi supaya meningkat kualitas hidupnya. Jadi hidup persamaannya berbanding lurus dengan masalah. Artinya orang yang tidak ingin punya masalah tidak ingin hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rizkinya pun, rizki orang-orang yang takwanya meningkat itu Allah hadirkan dari sisi yang mereka tidak terduga. Nah, jadi apa sih hakikat orang yang takwanya meningkat itu? Nah, orang yang takwanya meningkat itu ketika mereka berduka atau sedang ditimpa musibah, dia bersabar, dan ketika ia sedang bersukaria atau dikasih kenikmatan, dia bersyukur. Jadi semua sama apa yang mereka alami gitu. Makanya komen Nabi pada saat itu di-like oleh para sahabat dan di-share sampai ke kita sekarang. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu kalau benar imannya itu mengagumkan karakternya, mengagumkan. Ajaban li amril mu'min, mengagumkan orang beriman itu. Kenapa? Kalau sedang gembira dia bersyukur, kalau sedang berduka dia bersabar. Jadi semua sama apa yang mereka hadapi dan ada perangkatnya semua. Dan ternyata formula pertama itu ada di takwa, yang akan mungkin menginginkan atau mendapatkan dua hal yang sangat kita harapkan, yaitu bahagia, sukses. Ada bahagia saja, ada sukses saja, ada bahagia dan sukses. Kalau sukses saja itu bahasa standar Arabnya itu faiza. Orangnya itu faiz. Jadi ketika ada orang yang namanya faiz atau faza, itu orang yang diharapkan sukses di dunia, meskipun belum tentu bahagia. Ada bahagia yang bahasa Arabnya itu fariha, perempuannya farhan mubalaghahnya. Nah, jadi orang yang namanya farhan, fariha itu orang yang diharapkan bahagia meskipun belum tentu sukses. Saya tidak ingin nanya sekali lagi karena saya tahu kalian ingin keduanya. Maka datang di kata ketiga yang menggabungkan antara fariha dengan faza menjadi falaha, yang ketika digenggam jadi aflah. Masdarnya falah. Falaha yuflihu. Nah, ketika Allah menginginkan kita untuk bahagia dan sukses,
diubah menjadi katanya menjadi tuflihun. Maka turun Al-Baqarah ayat 189. Lihat ujungnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah, saya tahu kalian itu pengen bahagia dan sukses. Ada yang sukses di pekerjaan tapi nestapa di kehidupan rumah tangga, bahagia nggak dapat. Ada yang bahagia tapi pekerjaan nggak sukses. Nah, kita ini mengharapkan keduanya, maka keduanya disebut dengan tadi falah. Kata Allah, saya tahu kalian itu pengen bahagia, pengen sukses. Walaupun ukuran bahagia dan sukses itu relatif. Suksesnya Utsman dengan Ali kan tidak sama. Suksesnya Utsman dengan Bilal kan tidak sama. Tapi semua merasakan kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, sekarang Utsman bahagia tidak? Sukses tidak? Nah, Utsman itu pebisnis yang bahagia dan sukses kan? Nah, Ali bahagia tidak? Sukses tidak? Nah, Ali itu cendekiawan. Nah, barokahnya di ilmu. Nah, bahagia hidup rumah tangganya. Bilal bahagia tidak? Sukses tidak? Nih, informasi penting. Bilal itu sepeninggal Nabi ditawarin jadi hakim agung. Dia nolak. Alasannya simpel dalam penolakan itu. Nah, kisahnya begini. Bilal kan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, milih azan itu karena mereka sudah melihat potensi-potensi yang lain itu terisi semua. Nah, di ilmu ada Ali, ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di harta ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf. Di kedudukan ada Abu Bakar, ada Abu Bakar, ada Umar. Di diplomasi ada Amr bin As, ada Muawiyah. Yang belum itu cuma satu, tenaga. Nah, maka dipilihlah jalur ini buat jadi muazin. Nah, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu selesai, Nabi komen, kembali di like dan di share sampai ke kita sampai sekarang. Apa komen Nabi? Saya mendengar terompah kakinya Bilal di taman surga. Bilal begitu mendengar langsung komen, kalau sudah dengan azan terompah kaki sampai ke surga, ngapain lagi cara harga kayak Utsman gitu. Nah, jadi itu tuh yang dijaga tuh, visinya udah jelas. Nah, jadi itu yang dipertahankan. Karena takut diberikan jabatan sehingga hilang potensi surga yang sudah ada jaminannya. Bukan nggak pengen ngambil, sudah mengambil ini, passionnya di sini. Jadi Anda mesti tahu kalau dengan azan tahu fikihnya, bangga jadi muazin. Gak usah rendah dibandingkan dengan orang lain. Dunia kan hanya sepandang kita saja. Yang membedakan itu status dan kebiasaan kita. Kan di hadapan Allah semua takwanya. Nah, jadi memilih takwa itu bisa banyak menunya. Jadi muazin kayak tadi, kayak Bilal, alhamdulillah. Jadi pejabat, kalau kalian bisa mengantarkan takwanya kepada Allah, alhamdulillah. Jadi penyiar, alhamdulillah. Jadi imam apalagi, alhamdulillah. Itu cuma ragam saja. Toh ketika kita pulang ke alam barzah, gelarnya semua sama kan. Nah, almarhum. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tadi. Nah, ternyata yang selama ini kita minta, ya Allah, permudah urusan saya. Ya Allah, berikan kekuatan pada saya untuk ujian besok. Nah, ternyata kunci dari doa itu pun awalnya di takwa. Nah, ternyata juga kunci menjadi pintar pun peningkatan dari kepintaran itu sebelum masuk ke ikhtiar belajar itu ada di takwa juga. Nah, kalau Anda belajar, Anda riset, Anda mengkaji, nah itu namanya hukum standar, namanya sunnatullah fil kaun, emang wajib dilakukan. Namun ketika kalian ingin mendapatkan lompatan dari ikhtiar itu, kuncinya juga di takwa. Kalau kita riset nih, cendekiawan kita terdahulu, Ibnu Firnas, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Jabir bin Hayyan, Ibnu Firnas dan sebagainya, itu sebelum mereka memulai petualang intelektualnya, mereka memulai dengan petualangan spiritualnya, takwa. Dan semua sepakat dengan dalilnya Al-Baqarah ayat 282. Lihat ujungnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan Allah akan berkenan menambahkan pengetahuan dan pengajaran kepada kamu.
Yang punya ilmu siapa? Allah. Karena itu disebut dengan al-alim. Yang punya rezeki itu siapa? Allah. Maka disebut dengan ar-razzaq. Yang punya solusi pun itu siapa? Allah pasti. Maka dari itu disebut dengan al-fattah. Anda mengikrarkan yang punya Allah, yang memiliki Allah. Sementara jembatan untuk mendapatkannya, formula pertama di takwa. Anda ingin mendapatkan lompatan-lompatan keilmuan, tapi menjauh dari yang punya. Bagaimana bisa diraih gitu? Nah, sekarang Allah kasih caranya. Ternyata meningkat takwa itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Supaya kamu bahagia, kata Allah. Supaya kamu sukses. Supaya kamu cerdas. Kunci pertamanya itu ada di takwa. Oke, mungkin sekian sebuah wasiat atau sebuah nasihat dari saya kepada kalian semua. Semoga kita bisa meningkatkan takwa kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.